Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Wirangga Putra. Di pementasan drama sebelumnya yang berjudul No Way Out, saya berperan sebagai playwright, director, and also an actor of 3 characters. Singkatnya ya karena voting, kelas kami banyak memilih untuk membuat naskah baru daripada mementaskan naskah yang sudah ada sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena jujur saja ini merupakan harga diri kami sebagai mahasiswa sastra Inggris gitu loh. Masa mahasiswa sastra Inggris tidak mempunyai atau tidak bisa membuat suatu karya. Jadi kami ingin membuktikan bahwa kami mahasiswa sastra Inggris bisa berkarya, bisa mementaskan suatu drama. Selain itu, dengan membuat naskah baru juga kami dapat dengan bebas memilih ataupun mengangkat isu yang sedang relevan saat itu. Drama kami mengangkat isu idioma, namun kami menceritakannya dari sisi ataupun cara yang berbeda. Alih-alih menceritakannya dengan sisi pemain, kami menceritakannya dari sisi adminnya. Melalui drama ini kami mengangkat isu kemiskinan, keserakahan, isu moral manusia, dan juga kebobrokan ataupun kekorupan suatu sistem yang ada. Kalau ditanya kenapa kami mengangkat isu ini, mungkin karena saat itu isu-isu judi online, admin judul itu lagi naik-naiknya, lagi viral. Kalau untuk latihan, awalnya kami latihan itu 3 kali dalam seminggu, di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Jadwal ini mengikuti jadwal perkuliahan seperti biasa. Jadi misalnya di hari Senin ada mata kuliah di jam pertama, maka kami memulainya setelah mata kuliah tersebut di antara jam 8-an. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kami masih amatir, di mana banyak dari kami yang masih belum familiar dengan pementasan drama, maka kami menemukan bahwa kami masih kurang, sehingga kami sepakat untuk menambahnya di latihan di weekend, di antara hari Sabtu ataupun hari Minggu. Jadi totalnya kami 4 kali latihan dalam 1 minggu. Untuk lamanya waktu latihan itu bisa bervariasi, sekitar 2 jam sampai 4 jam. Membagi waktu antara kerja, kuliah, dan juga latihan drama ini memang merupakan tantangan yang cukup menantang bagi kami. Karena kami kan reguler B, di mana kami banyak yang sudah bekerja. Oleh karena itu, kami menyusun strategi untuk membuat atau mengatur waktu untuk latihan sedari awal. Dimulai dengan mendata para mahasiswa kelas kami yang kerja. Kami mendata waktu mereka bekerja, hari-harinya, dan juga ketersediaan waktu mereka. Setelah mendapatkan data itu, baru kami dapat menyusun waktu yang efektif untuk latihan. Selain itu, kelas kami juga tetap open komunikasi. Kami
mengkomunikasikan jika memang ada kendala tidak latihan ataupun sedang sakit. Jadi jika memang ada kendala, kami sudah tahu antisipasinya. Jadi kami bisa mengantisipasinya lebih awal. Alhamdulillahnya ya, kelas kami itu cukup totalitas. Banyak dari kelas kami yang mengatur jadwal kerja mereka seperti menukar shift, menukar hari libur, bahkan ada juga yang mengambil cuti kerja. Dengan begitu, kerja, kuliah, dan juga latihan pementasan drama ini bisa berjalan beriringan dengan lancar. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan dari role-role saya terlebih dahulu ya, dan tanggung jawab dari masing-masing role tersebut. Jadi saya mengemban 3 role, di mana itu adalah playwright, director, and actor. Sebagai playwright, saya mengemban playwright kedua, di mana tanggung jawab saya adalah menyusun, mengembangkan ide awal cerita. Saya juga memastikan bahwa karakter, dialog, dan jalan cerita itu nyambung semua dan juga menarik. Sebagai director, saya bertanggung jawab mengarahkan seluruh jalannya latihan agar sesuai dengan jalan cerita. Selain itu juga saya mengarahkan dan membimbing para pemeran untuk pendalaman karakter, ekspresi mereka, dan juga blocking. Selain itu, saya juga memastikan agar setiap adegan berjalan dengan rapi dan sesuai jalan cerita. Serta saya juga berkoordinasi dengan tim-tim atau divisi-divisi lainnya seperti divisi PDD, makeup, wardrobe, stage manager, property. Saya berkoordinasi dengan semua tim agar memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan tak ada kendala. Jika memang ada kendala, maka kami akan berembuk untuk mencarikan solusinya. Sebagai aktor, saya mengemban 3 peran, di mana ketiga peran ini merupakan peran minor yang tidak banyak dialog ataupun peran. Karena saya mengambil ini juga karena saya sudah mengemban 2 tugas atau 2 role sebelumnya. Meskipun begitu, saya juga tetap mendalami peran demi kelancaran pementasan. Nah, kalau ditanya kenapa mengambil banyak role, pertama, kelas kami hanya beranggotakan sekitar 16 orang, sedangkan drama kami membutuhkan 14 karakter, dan itu belum termasuk properti, divisi PDD, divisi makeup, dan wardrobe, stage manager, assistant director, dan lainnya. Jadi kami cukup kekurangan SDM, sehingga banyak dari kami yang mengambil double job atau bahkan triple job, termasuk saya. Yang kedua, saya juga tidak asal-asalan mengambil role-role atau job-job ini. Saya pertama melihat dulu kemampuan saya, baik dari keterampilan ataupun dari kondisi mental ataupun fisik. Selain itu, faktor waktu juga menjadi pertimbangan. Pada saat latihan drama ini, saya bekerja sebagai guru les privat dan juga ojek, di mana notabene pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang cukup fleksibel, sehingga saya juga bisa menyesuaikan jadwal kerja, kuliah, dan juga latihan drama ini. Untuk tetap menjalani role-role ini dengan seimbang, saya menerapkan manajemen waktu dan prioritas yang jelas sedari awal. Di saat latihan, saya fokus menjadi director. Saya mengarahkan jalannya latihan. Namun, di saat saya menjadi aktor, saya fokus mendalami peran saya. Dan tugas director saya diambil alih oleh asisten director ataupun stage manager. Di luar latihan, saya menjadi playwright, di mana saya merevisi ataupun memperbaiki naskah drama yang sudah ada. Selain itu, saya juga berusaha disiplin untuk latihan. Saya berusaha untuk datang tepat waktu, datang setiap hari latihan. Saya juga menjaga kondisi fisik dan mental saya
agar saya selalu siap dalam latihan sampai pementasan. Dan juga saya juga aktif komunikasi dan kerjasama dengan divisi-divisi lain, sehingga saya dapat memastikan bahwa proses persiapan pementasan ini berjalan dengan lancar. Pesan untuk para mahasiswa yang sedang menjalani mata kuliah ini, mata kuliah drama performance. Yang pertama adalah expect the unexpected. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya di mata kuliah drama ini akan bagaimana. Kita tidak bisa memprediksi. Maka dari itu, kita hanya bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk. Contohnya, di kemudian hari misalnya ada pemeran yang tidak dapat hadir, ataupun berhalangan, ataupun sakit, dan lain-lain. Selain itu, jadwal yang bisa berubah, ataupun hari H yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalian harus punya plan B, or even C, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun ketika kalian menghadapi suatu masalah atau suatu problem yang secara tiba-tiba, kalian tetap harus berkepala dingin, fokus terhadap solusi. Karena apapun yang terjadi, pada akhirnya the show must go on. Yang kedua, you guys have to remember, this is a group project, not individual project. Drama performance ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Kalian harus bekerja sama dengan rekan-rekan kalian. Setiap orang harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jika di divisi lain ada yang mengalami kendala, jangan ragu untuk mengkomunikasikannya kepada director agar dapat dicarikan solusi dengan cepat. Selain itu, penting juga untuk mengontrol ego pribadi, karena keberhasilan drama performance ini tidak dapat ditentukan oleh satu orang, melainkan harus secara keseluruhan satu tim. Selanjutnya, communication. Jadi jangan ragu ataupun takut mengkomunikasikan suatu kendala ataupun suatu masalah yang kalian hadapi kepada director ataupun penanggung jawab divisi kalian. Karena jika kalian diam-diam aja, jika kalian malu, maka itu akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Itu akan merusak ritme kerjasama tim, sehingga bisa jadi persiapan pementasan drama kalian akan terhambat. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dalam tim. Lastly, believe yourself. Do your best and let God do the rest. This is Wiranga Putra, signing out. Sigma Production!